hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika ditanya, ayu dzambi indallahi akbar. Rasulullah ditanya, dosa apa yang menurut Allah itu dosa paling besar? Rasulullah ditanya. Ini kita harus mengerti bagaimana Rasulullah ditanya. Ya, pertanyaannya apa? Dosa apa yang paling besar menurut Allah? Jadi jawabannya berarti akan menyebutkan dosa paling besar. Rasulullah menjawab ketika ditanya seperti itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab. Beliau bersabda, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Yaitu apabila kamu menjadikan sekutu bagi Allah, padahal Allah itu yang telah menciptakan kamu. Kamu mensekutukan Allah, kamu menyembah kepada selain Allah, padahal Allah Dia yang menciptakan kamu. Allah yang telah menciptakan kamu, kemudian kamu menyembah kepada selain yang menciptakan kamu. Kamu menyembah makhluk, kamu menyembah kepada selain Allah. Ini namanya dosa syirik. Ini yang pertama kali, dosa terbesar. Rasulullah ketika ditanya dosa apa yang paling besar menurut Allah, dikatakan dosa yang terbesar adalah syirik. Nah, ini tidak ada yang mengunggulinya. Ini dosa terbesar yang Allah tidak mengampuni bagi siapa saja yang mati dalam keadaan musyrik. Kemudian sahabat itu bertanya lagi, qultu summa ayyun? Setelah dosa syirik itu dosa apa lagi yang paling besar? Dosa apa lagi? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Tsumma an taqtula waladaka khasyata ayat'ama ma'aka." Dosa terbesar yang kedua adalah yaitu apabila kamu membunuh anak kamu karena takut anak itu akan makan bersama kamu. Ini namanya dosa membunuh yang kedua ini. Secara khusus dalam hadis ini karena salah satu adat orang jahiliyah sebelum Islam itu membunuh anaknya sendiri jika anak itu adalah perempuan. Jadi orang jahiliyah itu kebiasaannya begitu. Jika mereka kemudian memiliki anak, melahirkan seorang anak, dilihat kok perempuan, itu langsung dikuburkan hidup-hidup. Nah, dikuburkan hidup-hidup. Kenapa? Karena perempuan ini tidak menguntungkan menurut mereka. Menurut mereka tidak menguntungkan. Dia nggak bisa kerja, tapi makannya terus, menghabiskan makan aja ini. Udah dibunuh sejak dia masih bayi. Ini kebiasaan orang jahiliyah. Nah, Islam datang ini memuliakan perempuan. Nah, sehingga dalam Islam itu perempuan memiliki tempat yang sangat tinggi. Bahkan dalam Al-Quran itu ada sebuah surat, itu namanya An-Nisa. Nah, itu salah satu hal yang menunjukkan betapa perempuan di dalam Islam itu dimuliakan. Dalam Al-Quran ada seorang perempuan yang disebutkan kisahnya di dalam Al-Quran, Sayyidah Maryam. Dan dalam Islam seorang perempuan itu tidak dibedakan dengan laki-laki dari sisi mereka sama-sama bisa mendapatkan pahala dari amal soleh yang dilakukannya. Kemuliaan tidak dilihat dari sisi apakah dia laki-laki atau perempuan, tetapi dilihat dari sisi ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Kalau ada seorang perempuan lebih bertakwa daripada laki-laki, maka perempuan itu lebih mulia dari laki-laki itu. Tetapi jika laki-laki lebih bertakwa dari perempuan, maka laki-laki itu lebih mulia dari perempuan itu. Bukan karena jenisnya,
bukan karena jenis kelaminnya yang menjadikan seseorang itu lebih mulia dari yang lainnya, tetapi yang yang menjadikan seseorang mulia itu adalah ketakwaannya. Nah, ini memiliki tempat perempuan di dalam Islam, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah orang yang sangat berjasa terhadap kaum perempuan. Seandainya Islam tidak datang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bisa jadi perempuan habis ini, karena masih bayi-bayi sudah dibunuhi oleh mereka karena takut mereka akan miskin, karena takut mereka akan makan bersama mereka. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau berbicara tentang bagaimana Islam mendudukkan kaum perempuan, memuliakan kaum perempuan, tentu ini akan sangat panjang. Nah, yang pasti di sini ketika Rasulullah ditanya tentang dosa yang paling besar, jawaban yang pertama adalah syirik. Kemudian yang kedua adalah membunuh. Kemudian ditanya lagi, summa ayyun? Kemudian dosa apa lagi yang paling besar? Wahai Rasulullah, qala antuzaniya bihalilati jarika. Yaitu apabila kamu berzina dengan istri tetanggamu. Ini adalah dosa berzina. Dosa berzina ini dosa terbesar ketiga setelah membunuh seorang muslim tanpa hak. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari yang menunjukkan tentang urutan dosa-dosa besar. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah. Dalam hadis lain itu disebutkan sebuah hadis yang disebut dengan atau menyebutkan dosa-dosa besar yang disebut dengan as-sab'u al-mubiqat, 7 dosa besar yang merusak, 7 dosa besar yang merusak, al-muhlikat, as-sab'u al-mubiqat ay al-muhlikat, 7 dosa besar yang mengakibatkan seseorang akan celaka nanti di akhirat. Beliau mengatakan ijtanibu as-sab' al-mubiqat, jauhilah 7 dosa besar yang bisa mencelakakan. Ketika Rasulullah ditanya, mahia ya Rasulullah, apa 7 dosa besar yang merusak, yang menghancurkan, yang mencelakakan seseorang nanti di akhirat itu apa? Jawaban Nabi, asyirku billah. Yang pertama adalah asyirku billah, kemudian wasihru, kemudian sihir. Sihir ini kenapa? Karena sihir ini pada umumnya itu juga disertai dengan syirik. Karena sihir ini dilakukan yaitu dengan seseorang bekerja sama dengan jin atau setan untuk melakukan sesuatu atau mengetahui sesuatu yang pada umumnya tidak diketahui oleh pada umumnya manusia. Nah, ini apa? Ini juga bagian daripada syirik. Kemudian yang ketiga, wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haq. Yang ketiga adalah membunuh seseorang yang Allah haramkan kecuali dengan hak. Kemudian wa aklu riba, kemudian wa aklu malil yatim, makan riba, kemudian aklu malil yatim, memakan harta anak yatim, kemudian wa tawalli yaumaz zahfi, yaitu melarikan diri dari medan perang. Sudah sampai di medan perang kemudian dia lari. Kemudian yang ketujuh, qadful muhsanat al-ghafilat. Ini juga menuduh seseorang melakukan zina tanpa dia memiliki saksi yang mencukupi. Nah, ini semuanya adalah dosa-dosa, 7 dosa besar yang disebut dengan al-mubiqat atau al-muhlikat.